ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, penyelamat kita, pemberi syafaat untuk kita semua kelak di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita semua menjadi sebaik-baik pengikut Nabi Muhammad. Yang kita hormati, kita muliakan para masyayikh kita, para kiai kita, guru-guru kita tercinta, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan nama-namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa ta'zim, rasa cinta, wabil khusus yang sudah seperti orang tua saya sendiri, putra-putra daripada sahibul ma'had, yaitu dari Kiai Rawi, Kiai Nasir, dan putra-putra yang lainnya. Mudah-mudahan guru-guru kita tercinta Allah beri panjang umur, sehat afiat. Semua keluarga besar, para masyayikh kita yang hadir Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan yang kita peringati haulnya para masyayikh kita, Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan menjadikan kubur mereka taman dari taman surganya Allah. Dan semua yang hadir pada malam hari ini, semoga Allah panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah jaga dan lindungi kita. Niat, hajat, harapan, doa dengan hadirnya kita malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan ijabah, dikabulkan semuanya, amin ya rabbal. Khususnya santri dan santriwati menjadi putra-putri yang soleh, solehah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, amin Allahumma amin. Saya pertama-tama bersyukur, ini kali ketiga saya hadir. Kurang lebih 7 tahun saya hadir dalam peringatan haul, dari di Jakarta di Masjid At-Tin sampai sekarang sudah sangat begitu dekat, khususnya kepada keluarga, pimpinan pondok pesantren, sudah seperti keluarga saya sendiri. Mudah-mudahan hubungan silaturahmi ini terjalin dari dunia sampai di akhirat nanti.
biar kita semuanya dikumpulkan di surga bersama-sama. Amin ya rabbal. Kita duduk bersama berzikir, bersolawat, memperingati haul para masyayikh kita, tanda kecintaan kita, bukti bakti kita kepada para guru-guru kita. Sebab kita tidak akan mengetahui agama kalau bukan karena guru. Kita bahkan tidak mengenal Allah kalau bukan karena guru kita. Dulu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau belajar dengan gurunya yaitu Rasulullah. Sahabat gurunya adalah Nabi Muhammad. Rasulullah muallimuhum, Rasulullah lah yang mengajarkan mereka. Jadi jangan kita katakan sahabat enggak punya guru. Sahabat punya guru. Tabi'in punya guru. Siapa? Para sahabat. Tabi'in punya guru. Siapa? Tabi'in dan juga sahabat. Jadi semuanya terikat dengan hubungan berguru, belajar dari guru. Tidak ada yang langsung. Sampai di dalam satu syair disebutkan laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada seorang pun yang lahir udah alim. Dalam ilmu agama mohon maaf enggak ada otodidak. Beda sama ilmu bengkel. Kita bisa benerin motor, ilmunya otodidak bisa, tapi kalau agama enggak ada. Sebab disebutkan oleh sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq, laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak ada guru yang membimbing, maka kita tidak akan mengenal siapa Allah. Kita kenal Allah, guru kita yang mengajarkan. Kita kenal Allah, guru kita yang memberitahu. Makanya disebut al-murabbi, pembimbing, pendidik yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hidup beragama tidak ada beragama asal-asalan, pasti melewati guru dengan sanad yang bersambung sampai kepada Nabi Muhammad. Kita belajar dengan guru, guru kita belajar dengan gurunya, gurunya belajar dengan gurunya, terus bersambung sampai ke pusat guru yaitu Nabi Muhammad. Jadi nggak bisa langsung. Apalagi kalau zaman sekarang belajarnya bukan dari guru, dari Google. Gurunya namanya Syekh Google. Ya, ustadznya namanya Ustadz YouTube. Ustadznya Ustadz YouTube, gurunya Syekh Google. Ini udah nggak benar. Dulu sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Abbas, ahli dalam Al-Quran. Beliau mengatakan, al-isnad indi minad din, laula sanad laqala ma syaa man syaa. Sanad pembelajaran itu bagian agama. Kalau orang tidak memiliki sanad dalam menjalani ilmu, maka dia akan mengatakan apa yang dia mau untuk dia mau. Di zaman kita sekarang banyak orang berbicara dengan kemauannya atau kepentingan sendirinya. Sebab apa? Belajarnya tidak memiliki sanad. Alhamdulillah, kita semua yang ada di malam hari ini beruntung kita punya guru-guru yang bersanadkan, menyambung dengan gurunya sampai kepada Nabi kita Muhammad. Dari mana bukti kita tahu? Buktinya adalah kita selalu bersyukur, kita selalu mengenang guru-guru kita. Walaupun guru kita sudah tiada, kita selalu memperingati hari-harinya dengan kita mengirimkan doa walaupun hanya sekedar surat Al-Fatihah. Ini menandakan bahwa kita memiliki sanad yang terus bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bersyukurlah kita yang masih memiliki guru dan kita yang belajar dari guru. Saya bingung kalau ada orang bilang saya belajar langsung ke Rasulullah. Bagaimana ceritanya ya? Jujur-jujurnya saya aja belum nyampe kayak begitu.
Nah, ini langsung ke Rasulullah, bagaimana ceritanya? Kalau Rasulullah SAW itu tidak akan salah, memang benar Rasulullah nggak akan salah. Tapi gimana caranya kita belajar langsung ke Rasulullah, sedangkan kita nggak hidup di zaman Rasulullah. Kita tahu bagaimana perjalanannya, yaitu langkah demi langkah dari guru kita. Nattabi'il athar, kita nih cuma ngikutin jejak-jejak. Jadi kita ngaji, kita ngikutin jejak guru kita. Yang guru kita ngikutin jejak gurunya lagi. Gurunya ngikutin jejak gurunya lagi. Sampai jejaknya Nabi kita Muhammad. Tuh yang lagi kita pelajari, yang lagi kita ikuti. Jadi nggak bisa langsung. Nggak akan kita bisa langsung. Makanya nasihat bukan dari saya, bukan. Nasihatnya dari peringatan haul para masyayikh malam hari ini. Bagaimana kita mengambil hikmah dan pesan bahwa dalam hidup kita butuh yang namanya guru. Kita perlu yang namanya guru. Kalau kita tidak punya guru, maka kita pasti sudah salah jalan. Kita pasti sudah asal-asalan hidup kita. Bahkan waliyadzubillah mungkin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam hari ini kita doakan para masyayikh kita yang sudah tiada, Allah senantiasa merahmatinya. Dan kita doakan guru-guru kita yang masih ada, Allah panjangkan usianya. Allah mudahkan setiap langkah perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan dari peringatan haul mengingatkan kita satu ilmu. Apa? Ilmu namanya ilmu kematian. Artinya kita juga pasti akan mati pada saatnya, pada waktunya. Tapi mohon maaf, bukan kematian yang perlu kita takutkan. Kematian itu pasti. Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu kata yang disebut yakin dalam Al-Qur'an adalah namanya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian yang yakin pasti. Mohon maaf, saya tanya, kaya yakin enggak? Enggak yakin. Yakin kita jadi orang kaya? Yakin kita jadi orang sukses? Yakin kita umur panjang? Yakin kita punya rumah 10? Yakin kita punya mobil 5? Enggak yakin. Tapi mati yakin enggak? Yakin. Semua kita pasti mati. Jadi mohon maaf, bukan kematian yang kita takutkan, tapi apa yang perlu kita takutkan? Kita perlu takut kalau kematian kita dalam keadaan su'ul khotimah, bawa dosa. Itu yang perlu kita takutkan. Kenapa saya bicara begini? Karena banyak orang zaman sekarang hidup di zaman kayak kita ditakut-takutkan dengan yang namanya kematian. Oh ya, ini penyakit ini bawa kematian, penyakit itu bawa kematian. Hati-hati. Sebenarnya semua dalam hidup memang ada sebabnya. Tapi kita jangan lupa ada musabibnya. Siapa? Allah Subhanahu. Ingat nih, dalam hidup ada sebab, ada musabab. Al-musabibnya Allah. Contoh, kita belajar ilmu, kita ngaji di pondok, kita belajar di pesantren, kita menuntut ilmu, ini menjalani sebab supaya kita mendapatkan ilmu. Tapi mohon maaf, yang ngasih kita ilmu siapa? Jangan lupa Allah. Yang ngasih kita ilmu. Berapa banyak orang belajar di pondok dengan akhlaknya, dengan adabnya, dia dapat keberkahan, Allah kasih ilmu banyak. Ada orang bertahun-tahun pondok tapi dia su'il adab, Allah tidak kasih ilmu. Kalau Allah nggak mau kasih. Rizki contohnya, kita bekerja, kita berusaha, dari kecil kita sekolah, sampai nanti dewasa kita bekerja cari rizki supaya mendapatkan rizki. Tapi kita lupa sebenarnya yang memberi rizki siapa? Allah. Bahkan tidak semua sebab selalu mengantarkan pada hasil. Ingat, tidak semua sebab selalu mengantarkan pada hasil. Berapa banyak orang yang kerjanya lelah, kerjanya capek, setiap hari ngangkatin batu, tapi dikasih rizkinya gak sebanyak orang yang kerja di bawah AC di depan komputer.
Kok bisa? Kalau memang pemikiran manusia sebab selalu mengantarkan pada hasil, mestinya orang yang kerjanya lebih capek, duitnya lebih banyak. Betul apa salah? Tapi kenapa enggak begitu? Karena sebab tidak selalu mengantarkan pada hasil. Karena hasil itu yang memberi adalah Allah. Yang memberikannya, yang mengasihnya itu Allah. Kalau kita kerja capek lelah, kalau Allah belum mau kasih rezeki belum dapat. Ada orang gak kerja, kalau Allah mau sampaikan rezeki pada dia, sampai. Sama seperti yang namanya penyakit. Sekarang orang takut. Ini penyakit ini bawa kematian. Saya gak usah sebutin, semuanya sudah pasti tahu. Kalau penyakit itu bawa kematian, mohon maaf, bukan hanya semua penyakit itu kematian, semua penyakit juga bisa bawa kematian. Ada orang gak sakit mati kalau Allah mau mati. Betul apa salah? Kemarin ada orang di Jakarta, di tempat saya. Di Jakarta, Masya Allah katanya gak boleh keluar rumah seminggu. Takut sama corona. Jangan keluar rumah. Seminggu gak keluar rumah. Gak kena corona, kena demam berdarah. Kalau memang mesti mati, mati aja karena yang lain. Ada orang disuruh jaga pakai masker. Iya pakai masker. Gak taunya pakai sepeda pakai masker. Mati di tengah jalan dia. Lagi pakai sepeda pakai masker. Ini contoh. Ini hanya sebab Bapak pengen sehat, ibu pengen sehat, jaga kesehatan. Jalani kesehatan. Disuruh pakai masker, pakai susup cuci tangan, itu cuma sebab, tapi jangan lupa dengan musabibnya Allah. Sama dalam hidup nih kita jalanin. Kita kadang-kadang kerja capek lelah, gak dapat apa-apa. Kadang lagi santai tenang, Allah kasih rezeki. Ini perlu kita fahami bahwa segala sesuatu yang mengaturnya adalah Allah. Saya kasih contoh nih, Bapak. Mohon maaf ya, bukannya saya nyuruh, saya nggak nyuruh. Cuman ini contoh. Ada orang beli rokok. Di rokok itu ada tulisannya, rokok itu membunuh. Bahkan kata dokter, mohon maaf ya, bukannya nakutin. Kata dokter, orang yang meninggal dunia karena rokok lebih banyak daripada meninggal dunia karena corona. Jadi hati-hati yang merokok. Kita bilang hati-hati merokok. Rokok itu bisa mematikan. Tiba-tiba ada kakek-kakek umurnya 90 tahun. Saya 90 tahun merokok gak mati-mati. Mohon maaf, tiba-tiba ada anak muda umurnya 20 tahun gak merokok, mati. Kalau memang waktunya mati, ya mati. Tunggu. Ini kenapa jadi tepuk tangan? Emangnya saya layar tancap apa? Ini lagi meyakinkan supaya kita tambah yakin kepada Allah. Bukannya saya bilang, wah Habib mengajarkan kita supaya nggak patuh. Bukan. Patuh, saya aja bawa masker ini. Cuman saya lihat nggak ada yang pakai, saya juga nggak pakai. Saya takut saya pakai nanti disangka wah Habib ketakutan. Ya, tapi kan kita harus patuhlah, ikutin protokol kesehatan, biar insya Allah sehat. Tapi saya doakan semua yang hadir di sini Allah kasih sehat afiat. Allah lindungi dari penyakit, dari bala, dari musibah, dari wabah. Amin. Kita dan keluarga dan saudara kita semua dilindungi oleh Allah. Amin. Tapi ingat, harus punya kepercayaan pada Allah. Jangan kita ragu lagi sama Allah. Mulai sekarang hikmahnya kita supaya semakin yakin kepada Allah. Mohon maaf Pak Bu, kita disuruh ayo jaga ini, jaga itu, jaga keluarga, jaga saudara dari penyakit. Ya mohon maaf ya, kita disuruh jaga dari virus. Kita dengan ini kita patuh, tapi lupa dengan perintah Allah. Allah yang suruh kita jaga keluarga kita dari api neraka, kita nggak patuh. Qu anfusakum wa ahlikum. Allah yang suruh jaga jarak. Jaga jarak kita dengan neraka. Bukan hanya kita, keluarga kita juga. Makanya kita harus tambah yakin kepada Allah. Ini hikmah mengajarkan kita supaya semakin dekat dengan
Allah, berapa banyak orang yang di luar sana tidak mau menutup aurat, cuma gara-gara corona mereka tutup aurat. Jadi takutnya sama Allah apa sama corona ini? Berapa banyak pernikahan yang isinya pamer-pamer, nyanyi-nyanyi, buka-buka aurat, tapi gara-gara corona nggak berani nikah. Betul apa salah? Berapa banyak tempat maksiat yang kemarin-kemarin mereka Masya Allah rajin bermaksiatnya, gara-gara corona tutup. Padahal kita kiai, ustadz, guru tiap hari dakwah supaya tutup, kagak tutup-tutup. Ini hebat dakwahnya corona nih. Habib kiai juga kalah sama corona. Ya mohon maaf, kemarin-kemarin kita teriak, ayo jangan maksiat. Wah masih orang-orang maksiat. Tapi subhanallah corona langsung gak ada yang maksiat. Apalagi di tempat saya libur. Di Jakarta Masya Allah tuh penuh. Tanyain Ustaz Abdul Rashid tuh. Kalau lewat kebun jeruk, isinya tempat maksiat semuanya. Kok Habib tahu? Iyalah saya suka lewat. Awas bilang saya mampir di situ. Enak aja. Isinya tempat maksiat. Masya Allah. Sekarang lewat tutup semua. Sampai jalanannya sepi, enak banget. Sampai saya ngomong sering-sering begini dah. Ya, intinya ayo biar yakin sama Allah. Biar kita tambah percaya kepada Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Insya Allah dalam segala sesuatunya yang mengendalikannya adalah Allah. Jangankan kita, burung aja bisa memaparkan sayapnya, Allah yang kendaliin. Ini banyak orang di zaman kita ditanamkan dalam pemikirannya supaya takut ya kepada penyakit, takut kepada selain Allah. Ini pesan dari saya satu. Yang kedua, ayo mulai sekarang tingkatkan amal soleh kita. Kalau bicara waktunya mati, kita pasti mati. Kita nggak pernah tahu. Dengan apapun kita pasti mati. Dulu sahabat Nabi namanya Sayyidina Khalid ibn al-Walid. Pahlawan perang. Sampai dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Tapi siapa yang tidak tahu? Sayyidina Khalid itu pemberani. Sampai dulu pernah di atas imamahnya itu ada 2 helai rambut Rasulullah. Tiba-tiba tameng imamahnya ini jatuh di kandang musuh dalam peperangan. Saking mentakzimkan, menghormati rambutnya Rasulullah, masuk Sayyidina Khalid itu sendiri ke kandang musuh. Kalau kita lihat masuk sendiri ke kandang musuh, udah pasti mati di dalam. Tapi apa? Sayyidina Khalid ibn al-Walid dijulukinya pedangnya Allah. Nabi sudah menjuluki pedangnya Allah. Berarti kalau pedangnya Allah kira-kira ada yang bisa patahkan enggak? Enggak ada. Pedangnya Allah siapa yang bisa patahkan? Sayyidina Khalid ibn al-Walid pernah mengatakan, inni hadartu mi'atu ma'rakah. Saya hadir 100 perang. Sebagian bersama Rasulullah. Wa inni atamanna amutu syahid. Saya kepengen meninggal dunia dalam syahid peperangan. Tapi apa? Pedangnya Allah nggak ada yang bisa patahkan. Meninggal dunia di atas tempat tidur karena sakit. Sayyidina Khalid meninggal dunia di atas tempat tidur karena sakit. Waktu dimandikan jenazahnya ada bekas 70 tusukan di depan di dadanya. Itu 70 tusukan nggak mati-mati itu. Bayangkan coba. Ya kalau kita pikir jangankan 70 tusukan, 1 tusukan juga orang bisa mati. Tapi kuasa Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah. Kalau Allah yang mau kematian kita, nggak akan maju sejengkal, nggak akan mundur sejengkal waktunya. Kalau Allah mau mati kita sekarang, apa mundur sehari besok? Nggak ada. Makanya dulu ada satu anak muda mau maksiat, bilang sama Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh boleh nggak saya maksiat? Karena Syekh Ibrahim bin Adham nanya mau maksiat, nanya. Pinter Syekh Ibrahim. Karena yang nanya anak muda, kata Syekh Ibrahim, kamu mau maksiat? Iya boleh. Boleh, tapi syaratnya 1. Apa syaratnya? Yang pertama, kamu kalau mau maksiat, selepas maksiat jangan gunakan nikmat Allah. Kata anak muda, gimana gak gunain nikmat Allah? Hidup kita semua pakai nikmat Allah, betul apa salah? Nafas nikmat Allah bukan? Makan nikmat Allah bukan? Minum nikmat Allah bukan? Ada orang bisa hidup gak makan, gak minum, gak nafas? Tanya lagi, ada lagi syarat yang lain? Ada.
kamu boleh bermaksiat tapi syaratnya satu apa? Nanti kalau malaikat Israel datang bilang kata kamu ke malaikat Israel bilang gini, mau apa cabut nyawa? Jangan cabut sekarang, minggu depan aja. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Kalau kita waktunya mati mah, tuh Sayyidina Khalid 70 tusukan dimandikan jenazahnya, meninggal dunia bukan dalam perang, meninggalnya di atas tempat tidur. Dia pernah tuliskan satu syair, apa syairnya? In lam yamut bi sayfi falyamut bi ghairihi tanawwa'atil asbabu fal mautu wahid. Kalau saya enggak mati karena pedang, saya pasti mati karena yang lain. Sebab kematian boleh beda-beda. Ada orang minum keselak mati. Betul apa salah? Ada tetangga saya sehat afiat. Tanya, kenapa meninggal? Enggak tahu, mendadak. Ada orang main futsal mati. Ada orang naik sepeda mati. Makanya hati-hati naik sepeda. Apalagi banyak loh. Sebab boleh berbeda-beda, tapi yang namanya mati tetap satu mati. Cuma masalahnya apa amal yang kita bawa mati. Bagaimana bekal kita? Kita mesti punya bekal. Nih kita duduk pengajian malam hari ini sedang mempersiapkan bekal kita untuk kematian kita. Kata Imam Ghazali, lana safar tawil, kita punya perjalanan panjang. Belum dimulai. Wazadun qalil, bekalnya sedikit. Kapan perjalanan panjang mulainya? Ketika kita dicabut nyawa, baru ditaruh di liang lahat tuh perjalanan panjang. Boleh dicek, boleh diteliti. Kita orang yang hidup paling lama umur kita berapa? 60, 70, 80, 100. Orang yang sudah meninggal dalam kubur ada nggak yang lebih dari 100? Lama nggak itu? Lamaan mana sama orang hidup di dunia? Sahabat Nabi sudah 1400 tahun yang lalu dalam kuburnya. Panjangan mana? Perjalanan dunia apa perjalanan akhirat? Perjalanan dunia, perjalanan akhirat itu panjang. Itu baru dalam kubur. Belum perjalanan yang berikutnya. Makanya rugi kalau orang dalam hidup sudah dikasih kesempatan oleh Allah, umur dikasih oleh Allah, tapi dia nggak gunain dengan sebaik-baiknya untuk beramal soleh. Makanya Allah sebutkan dengan kata waktu, dengan kata umur, dengan kata usia manusia. Sampai Allah nyatakan dalam Al-Quran, Allah bersumpah wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Dipukul rata, manusia rugi. Siapa manusia rugi? Yang cuma jadi manusia. Dari hidup lahir, tumbuh dewasa, tumbuh besar, sekolah, kerja, menikah punya anak, anaknya punya cucu lagi, meninggal dunia, selesai. Apa untuk ini tujuan hidup? Bukan. Makanya rugi manusia yang cuma jadi manusia. Terus manusia seperti apa yang beruntung? Allah sebutkan illal ladzina amanu wa amilus. Tuh manusia yang beruntung. Mereka yang beriman dan mereka yang beramal shalih. Jadi kalau kita mau jadi manusia yang beruntung, kuatkan iman kita. Insyaallah malam hari ini yang hadir Allah kuatkan imannya. Dan beramal soleh. Insya Allah duduknya kita malam hari ini, waktu kita, tenaga kita, harta kita, semua menjadi amal soleh buat kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Makanya dulu ada satu ulama besar di zaman salafus soleh. Kalau disebut zaman salaf berarti 200 tahun sampai 300 tahun setelah Rasulullah wafat. Ini disebut namanya zaman salaf. Ada satu ulama salaf. Kenapa saya sebut begini? Sebab kalau kita sebut salaf, ada orang yang nanti mengatasnamakan salaf, tapi ajarannya bukan ajaran salaf. Bilangnya manhaj salaf, ajarannya salaf, tapi isinya jangankan tentang ajaran, gurunya atau ulama salafnya aja mereka nggak kenal. Siapa di antara ulama salaf? Ada namanya Imam Syaqiq al-Balkhi. Wafatnya 193 daripada hijrahnya Nabi. Imam Syaqiq ini punya murid namanya Hatim al-Asam. Imam Syaqiq pernah bertanya kepada muridnya, "Ya Hatim, sahabtani 30 sana madza hasalt?"
Hai Hatim, kamu bersahabat dengan saya 30 tahun, apa yang kamu dapetin? Dari ucapan ini kita pelajari Imam Syakik dengan ketawaduannya, beliau katakan pada muridnya, dia nggak bilang kamu belajar sama saya, tapi kamu bersahabat dengan saya. Yang kedua, hebatnya Imam Hatim belajar sama gurunya Imam Syakik 30 tahun. Mohon maaf, banyak orang kita baru belajar setahun sok pinter. Baru belajar setahun dah nyalahin gurunya. Ada lagi yang baru belajar sebulan, ikut-ikutan hijrah, tahu-tahu orang tuanya disalahin. Ini 30 tahun. Jangan kita mondok baru 4 tahun, 5 tahun sombong, jangan. Jangan kita mondok merasa kita paling pintar, gurunya disalahin. Kita nggak tahu ilmu kalau bukan karena guru Apa kata Imam Hatim? Kata Imam Hatim begini, saya melihat manusia semuanya pasti punya kekasih. Manusia pasti punya kekasih, punya yang dicintai. Tapi saya melihat setiap yang dicintai itu terakhir menemani hanya sampai pada saat kita sakaratul maut. Kita punya kekasih yang kita cintai, entah itu manusia atau itu anak, ya, orang tua, anak atau istri atau suami atau benda. Benda yang kita cintai, motorkah, mobil, semua menemani kita sampai pada sakaratul maut. Paling akhir nemanin kita sampai jasad kita ditaruh di liang lahat. Selebihnya mereka meninggalkan kita, artinya nggak akan ada satupun yang kita cintai akan mau ikut bersama kita masuk ke liang lahat. Boleh pulang dari sini, ibu tanya sama suami. Nanti pulang dari sini, ibu tanya sampai di rumah, Pak, kira-kira kalau saya meninggal dunia, Bapak mau nggak nemenin saya dalam kubur? Coba dulu, coba. Atau bapak tanya sama istrinya di rumah, atau tanya sama anak, atau anak tanya sama orang tua. Saya yakin pasti jawabannya tidak, mah. Jangankan yang manusia, benda aja diangkat dari kita. Nih baju kita kalau kita meninggal dilepas. Gak ada jenazah yang dikubur dengan bajunya. Corona doang. Gak ada. Jangankan baju, kacamata dilepas. Nggak ada mayit pakai kacamata. Keren banget. Betul apa salah? Semua dilepaskan dari jasad kita. Selebihnya kita cuman pakai kain kafan. Bahkan yang pertama diambil oleh Allah, nama kita diambil. Ada siapa namanya? Siti. Siti meninggal. Ketika Siti meninggal nggak ditanya mana Siti, nggak. Pasti tanya mana mayitnya. Betul apa salah? Ketika misalkan bapak namanya Hasan, Hasan meninggal, nggak ditanya mana Pak Hasan, ditaruh di mana, enggak. Berubah, di mana jenazahnya. Betul apa salah? Tuh, nama kita pertama diambil oleh Allah. Ketika kita meninggal dunia, nama kita diambil, apalagi titel jabatan. Nggak ada nisan tulisannya profesor. Yang baca juga males. Mau Fatihah, profesor, udah nggak manfaat. Malaikat Munkar Nakir juga nggak nanya, ente profesor apa? Betul apa salah saya bicara? Tuh. Semua yang kita cintai akan meninggalkan kita. Tuh. Maka apa kata Imam Hatim Asam? Kita bakal ditinggalkan dalam kubur sendirian, gelap kubur, sempit. Orang bilang 2 meter kali 1 meter, mohon maaf itu lubangnya. Kalau udah ditaruh jasadnya, depan kita tanah, belakang kita papan. Gelap. Gimana caranya mau tahu gelap? Gampang, ente buka peci ente, taruh di muka. Gelap nggak? Gelap. Nggak ada yang menemani kita sendiri. Makanya kata Imam Hatim, saya renungi. Saya cari kekasih apa yang mau menemani saya dalam kubur, kira-kira menghibur saya nanti. Kata Imam Hatim, saya tidak dapati kecuali satu, namanya amal-amal soleh. Hanya amal soleh yang nanti akan mencahayakan kuburan kita. Hanya amal soleh yang nanti akan menghibur kita dalam kubur. Hanya amal soleh yang akan meluaskan kuburan kita. Makanya kita di dunia berlomba-lomba untuk beramal soleh. Dan jangan khawatir, amal soleh yang kita lakukan, menghabiskan tenaga atau harta pun, semua akan dibalas oleh Allah.
dengan balasan yang Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang di sisi kamu akan habis. Apa yang di sisi Allah akan kekal. Ingat. Ini buat semua yang hadir malam hari ini, apa yang di sisi kita habis, apa yang di sisi Allah kekal. Manusia cuma sibuk hari-harinya, mereka mengejar dunia, cari dunia, bekerja, cari uang dan lain sebagainya. Tapi mereka menghabiskan semua dunianya hanya untuk pribadinya, lupa menyimpannya di sisi Allah. Padahal yang untuk pribadi kita habis, yang di sisi Allah akan kekal. Contoh waktu. Mohon maaf, waktu yang kita gunakan untuk ibadah, waktu yang kita gunakan untuk sholat, waktu yang kita gunakan untuk majlis, waktu yang kita gunakan untuk sholawat, waktu yang kita gunakan untuk berzikir, waktu yang kita gunakan untuk menuntut ilmu, ini semua jangan kita katakan habis begitu saja, tapi disimpan oleh Allah dan nanti kita akan dibalas oleh Allah. Termasuk malam hari ini yang kumpul dari habis maghrib sampai sekarang sampai selesai, jangan pikir waktunya habis, nanti Allah akan berikan balasan yang indah di hari kiamat. Insya Allah. Ini yang disebut oleh Allah, ma indakum yanfad wa ma indallah baq. Apa yang di sisi kamu habis dan apa yang di sisi Allah akan kekal. Mohon maaf ibu, waktu yang ibu habiskan untuk nonton film India habis. Filmnya habis, waktunya habis. Manfaat nggak ada, nangisnya iya. Betul apa salah? Tuh. Tapi waktu yang kita pakai untuk mengaji Quran, berzikir, bersolawat, disimpan oleh Allah. Bukan hanya waktu, harta kita juga. Ini mereka yang membantu acara ini, mereka yang menyumbangkan hartanya, jangan dipikir habis, disimpan di sisi Allah, tidak akan habis, pahalanya akan digantikan oleh Allah. Amin. Contoh, kita punya uang, beli handphone. Berapa handphone? 2 juta, 3 juta. Handphonenya rusak, uangnya hilang nggak? Bisa balik lagi 3 juta uang kita? Beli sepeda harganya 3 juta, sepedanya rusak, balik lagi nggak uang kita? Hilang. Beli motor 15 juta, motornya rusak, uang kita hilang 15 juta. Beli mobil puluhan juta, mobilnya rusak, uang kita hilang puluhan juta. Tapi ingat, harta kita yang kita gunakan untuk beribadah, yang kita gunakan untuk pergi umroh, yang kita gunakan untuk beribadah haji, yang kita gunakan untuk bersedekah, yang kita gunakan untuk menolong orang, jangan kita pikir itu semua habis, tapi akan disimpan di sisi Allah. Dan nanti di hari kiamat akan dibalas oleh Allah dengan balasan Allah yang indah. Makanya saya suka tanya gini, ada burung 5 ditembak 3, sisa berapa? Bisa ngitung nggak? Kok nggak ada? Benar juga sih nggak ada ya. Burung 5 ditembak 3 mati, 2 kabur. Habis. Burung 5 ditembak 3, sisa berapa? Habis. Ini sisa 3. Burung 5 ditembak 3, sisa berapa? Yang benar 3. Sebab kenapa? Yang 2, yang 3 ditembak jatuh. Itu yang dapat. Yang 2 ngelihat temannya ditembak kabur. Betul nggak? Jadi sisa berapa? Burung 5 ditembak 3, sisa berapa? Sisa 3, sisa 2 yang hidup. Nah, jadi yang benar yang mana? Dalam semua pandangan bisa benar. Makanya kita jangan nyalahin orang. Senangnya nyalahin orang sih. Carinya kesalahan melulu. Nih, kenapa saya bilang begitu? Contoh. Kita punya uang 2 juta, anak muda. Punya uang? Saya doain semua santri Pondok Pesantren Ar-Rawiyah nanti penghasilannya sebulan 100 juta. Amin ya Allah ya Rabbal. Doa dulu biar nanti Allah ijabah. Amin. Nih, katakan kita punya uang 2 juta, Pak. Anak muda sengaja saya kasih gambaran contoh. Dari uang 2 juta, ambil 500.000 kita kasih buat orang tua kita. Yang namanya orang tua dikasih uang, walaupun orang tua kita lebih kaya, walaupun orang tua kita lebih punya uang, tapi yang namanya dari anaknya pasti orang tuanya senang bahagia. Betul apa enggak? Kasih itu 500.000 untuk orang tua kita. Ambil lagi dari 2 juta, 500.000 sedekah fakir miskin, anak-anak yatim. Ambil lagi dari 2 juta 500.000 kita sedekah masjid, majelis taklim, pondok pesantren.
Jawabannya dari 2 juta diambil 500.000 kasih orang tua, dari 2 juta diambil 500.000 lagi kasih masjid atau pondok pesantren atau majelis taklim, ambil lagi 500.000 kasih anak yatim atau fakir miskin, sisanya berapa? Semua jawabnya 500.000, tapi hakikatnya adalah 1,5 juta. Kenapa? Yang 500.000 lagi kita pakai buat beli bensin, buat beli makan, buat yang lain, habis, selesai dengan begitu saja. Tapi 500.000 yang kita kasih untuk orang tua, 500.000 untuk masjid, majelis taklim, pondok pesantren, 500.000 kita sedekah anak yatim, fakir miskin. Jangan katakan habis, sedangkan itu pahalanya disimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibilang habis, masih ada di banknya Allah. Nanti di hari kiamat kita semua dibalas oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan jangan khawatir, yang kita sedekahkan akan digantikan oleh Allah dengan lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Yakin? Bahkan kalau kita sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikannya berlipat ganda. Nabi yang bilang, manuqis amalun min sadaqah bal yazdad. Harta kalau kita sedekahin enggak berkurang, tapi bertambah. 3 kali diulangi sama Rasulullah, berarti digantinya berkali. Dan langsung, yakin apa enggak? Langsung diganti, tapi jangan ditungguin. Ada orang sedekah ke masjid 100.000, keluar masjid dia nungguin, ya Allah mana 300.000 ya Allah. Paul namanya. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita mau beramal soleh, amin. Jadi amalan soleh itulah tujuan hidup kita. Jadikan kekasih kita. Mulai sekarang ayo perbanyak amal soleh. Kalau Allah mau cabut nyawa kita, kematian datang kepada kita dan kita beramal soleh, insya Allah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadi jangan khawatir, jangan takut, tapi jangan sampai kita bermaksiat kepada Allah waliyadzubillah, dan saat dicabut nyawa kita dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Terakhir, boleh nggak saya baca sholawat? Mumpung ada band tabok. Ini namanya apa? Band tabok ini. Maininnya ditabok-tabok. Betul nggak? Nih, ganteng-ganteng yang main hadroh, kita doain insya Allah dapat jodoh yang solehah. Bu, kalau punya anak perempuan, cari calon menantu laki-laki, saya sarankan anak-anak hadroh, Bu. Promosiin. Kenapa Habib anak hadroh? Iya, anak hadroh kalau marah sama istrinya nggak dipukul, yang dipukul rebananya sama dia. Ayo kita baca salat. Baca semuanya ya, bareng-bareng biar tambah semangat, nggak ngantuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Dengarkan dan pahami qasidahnya. Wahai ikhwan, kawan semua, hendaklah kita sadar bersama, hidup di dunia tiada lama, pasti kembali ke alam baka. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Bila sudah sampai ajal, semua harta benda ditinggal. Sanak saudara hanya mengawal, yang mengikut hanyalah amal. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
ala Yasin Habibillah. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Rasa gemetar seluruh tubuh, sanak saudara tinggalkan jauh. Tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah salat subuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Kalaulah badan sudah terbujur, sudah berada di dalam kubur. Kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah salat zuhur. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Itu tandanya orang kesasar, malaikat azab semakin kasar. Kulit dan daging hangus terbakar karena tak pernah salat asar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Di mana kau sahabat karib, janganlah kita sama senasib. Dengan mereka dipukul menjerit karena tak pernah salat maghrib. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Dah ya. Tunggu. Emang ada yang belum? Saya tanya, subuh udah? Zuhur, asar, maghrib. Yang belum? Emang kesini belum pada sholat isya? Kan saya tanya, subuh udah, zuhur udah, asar udah, maghrib udah. Yang belum isya, berarti belum sholat isya. Qasidahnya yang belum? Insya Allah kita sambung tahun-tahun depan. Kalau diundang lagi ke sini. Sambung sekarang apa tahun depan? Sekarang apa tahun depan? Baca sama-sama ya. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Aqra namanya. Di kubur ada ular berbisa, Syuja'ul Aqra namanya. Melilit semua orang berdosa karena tak pernah salat isya. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Angkat tangan doa. Ya Allah berilah pertolonganmu agar kami taat padamu. Ya Allah berilah pertolonganmu agar kami taat padamu, menjalankan semua perintahmu. Salat yang wajib 5 waktu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Kita doakan guru-guru kita semoga Allah senantiasa beri panjang umur, kesehatan, Pondok Pesantren Arawiyah dan juga dari Basra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan keistiqomahan, keberkahan buat santri, santriwati dan orang tua santri yang hadir. Allah berikan keberkahan, hajat-hajatnya diijabah oleh Allah. Dan kita minta berkah dari hadirnya malam hari ini dalam peringatan haul masyayikh. Mudah-mudahan negeri kita dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dari bencana, dan dijadikan negeri yang makmur, negeri yang penuh keberkahan. Khususnya Madura dijadikan kota yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala jadikan masyarakatnya semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya mau tanya, banyak Bapak Ibu santri yang tahun lalu hadir, saya juga hadir di sini. Emang gak bosan apa saya mulu yang ceramah gitu? Tahun depan jangan saya ya, gantian. Tapi karena hubungan yang begitu erat dengan Kiai Rawi dan keluarga besar, saya selalu berharap hadir di tempat ini. InsyaAllah kita semua dapat keberkahan. Sebab kita juga kumpul, Allah yang tentukan, bukan maunya kita. Kalau kita mau, Allah nggak mau, nggak akan terjadi. Itulah kuasa Allah, itulah kebesaran Allah. Jadikanlah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan hidup kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ini saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil khusus kepada para guru-guru, para masyayikh, saya su'il adab dengan mereka. Doa nanti dari masyayikh kita. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.